perempuan kamu merasa nggak mungkin ajaran Tuhan itu mengizinkan poligami karena kamu mohon maaf mungkin punya pacar atau suami yang udahlah miskin, dengkul goyang-goyang, napas setengah-setengah, bau pula lagi, dompet kosong, minta poligami. Kayak gini satu istri aja nggak cocok sayang. Tapi coba kamu lihat nih, Bang Zoma, Bang Jebril, Bang Ali, Akang Kian Santang, perkasa, kaya raya. Banyak perempuan yang mau sama mereka. Sayang mereka bukan seperti itu, ya mereka nggak mau. Ya, banyak wanita tergila-gila. Si Pera, ya, udahlah ganteng-ganteng orang Islam, perkasa-perkasa, kaya raya, perempuan tergila-gila. Boleh kalau mereka mau. Masalahnya mereka nggak mau, gitu. Tapi kalau kalian bandingkan dengan laki-laki karesteng, makan berdua perut bomset kayak si bom-bom, gelotot goyang-goyang, satu bininya aja nggak puas. Makanya beli dildo, nggak cukup, tidak memuaskan hasratnya. Maka nggak layak poligami. Satu bini aja nggak layak. Aku kalau sebelah badanku aja dilamar sama orang Kristen nggak mau aku. Kenapa? Belum tentu sanggup dan kuat menghidupi satu istri. Jadi jangan diukur orang Kristen dengan orang Islam. Orang Islam ini beda, ya. Orang Islam diajarkan untuk menjadi laki-laki sejati, ya. Paham, Rizka? Nah, untung kamu nggak bertemu dengan Raja Salman. Kamu ketemu sama anaknya Raja Salman bernama Muhammad, kamu dilamar pasti kamu mau. Jadi istri ke-10 pun kamu mau. Duit banyak, harta banyak, apalagi? Jangan munafik Iya, lah. main bentar, kan enak yang 10 habis. Tenaganya habis. Unik, ini aja kita pakai contoh kasus. Kita pakai contoh kasus. Tunggu ya Rizka ya. Ini mau pakai contoh kasus dulu. Unik tolong dibuka Kejadian 29 nomor 28. Ini yang gede Unik Rifa aja. Kita berbicara poligami ya. Kita berbicara poligami. 29. Kejadian 29 28. Ini amunisi untuk kalian semua. Udah pada tahu tapi kan kalian nggak tahu dalilnya. Ini gua kasih dalilnya. Tapi nggak ngeh gitu ya. Nggak ngeh. Nah, Kejadian 29 nomor 28. 28. Ingat-ingat ya ikhwan, Kejadian 29 28. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ketujuh hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi Waduh, pula Laban poligami. Ya. Poligami. Dua ya. Dua ya. Adik-beradik. Lagi Kurang pula puas Unik. Ya. Kurang puas gua. Kejadian 30 nomor 4 sekarang kasih lihat. Kejadian 30. Udah kita kalau Ripa itu udah basi, kalau Ripa udah basi. Kita sekarang main poligaminya yang 30 brutal. Kejadian 30 Nomor 4. 30 nomor 4 brutal ini ya. Kalau maka diberikannya lah Bilha, budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya. Ini dia budak. Dan Yakub apa itu? Diprot-prot budak jadi istri. Budak, anjir. Kurang seksi apa coba budak itu? Unik kurang. Siapa tahu masih ada. Coba. Kejadian 30 nomor 9. Jadi kan tadi udah istri kedua Rahel, istri ketiganya Bilha. Nah, sekarang Kejadian 30 nomor 9. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnya Zilpa budaknya perempuan dan diberikannya pada Yakub. Yakub dikasih pembantu, dikawin sama Yakub. Mantep bet. Ini kalau nggak Yakub nih ngawinin budak-budaknya istri-istrinya ini, nggak akan ada itu Israel. Jadi setengah Israel itu adalah anak-anak budak. Gitu. Lanjut. Yes. Ya, silakan Rizka, pertanyaannya. Silakan sayang. Gini loh, Uni pakai ranah psikologis lah ya. Uni tahu kamu perempuan. Dalam hatimu mungkin berkata begini, ngeri kali ya nanti kalau saya menikah. Ingat ya, dalam Islam itu ada tanggung jawab. Seorang laki-laki itu ketika dia menikah dengan perempuan, dia mengambil tanggung jawab, memindahkan tanggung jawab seorang tua kepada dirinya sendiri. Maka ketika dia zolim kepada istrinya, dia dosa besar. Jadi sebenarnya memiliki istri lebih dari satu itu sebenarnya membawa beban yang berat sebenarnya. Karena ini akan menjadi beban sampai ke akhirat nanti. Jadi tidak gampang poligami itu. Kalau ada yang menikah perempuan karena mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan zolim. Begitu. Ya Rizka?
Nah, jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaannya Adindaku? Kalau misalnya Kak, kalau kita umat Muslim masuk ke agama yang lain, itu ada hukuman Kalau umat dari Islam. Oke, saya kasih Al-Qur'annya ya. Nih. Bentar ya. Mungkin kalau Kelvin mau menjawab dulu, Dek. Mana ini? Kelvin, mau menjawab dulu nggak? Uni cari data dulu nih. Uni pakai Al-Quran aja jawabnya. Ya, bentar ya. Dalam Al-Quran dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang murtad dari Islam, maka kata Allah, jangan kau bersedih hati, karena Allah akan mengganti dengan orang yang jauh lebih baik. Itu ada dalam Al-Quran. Begitu ya, dalam Islam. Tapi kalau dia murtad, tapi menyerang agama Islam, maka boleh kami melakukan tindakan. Al-Baqarah 71 ya. Baik. Terima kasih buat netizen yang telah membantu. Gitu. Begitu, sister. Nih ya. Bukan ini. Bukan ini. Bukan Al-Baqarah 71. Ada dalilnya itu. Aku lupa nomor surah apa, ayat apa. Al-Maidah 54 ya. Kasih yang benar dong, guys. Barang siapa yang keluar dari Islam, jangan kau bersedih hati, karena Allah akan mengganti dengan orang-orang terbaik. Itu ada dalilnya tuh. Nih. Ini dia betul. Al-Maidah ayat 54. Ada yang lain, ada yang bertanya nggak ini? Sister? Siapa namanya ini? Ada siapa aja Kristen di sini? Nona ini Kristen atau Islam? Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan, yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Nah itu ya. Jadi kami itu diperintahkan untuk adil, sister. Kami boleh memerangi kalau kami diperangi. Gitu. Kalau kami diperangi, kami boleh memerangi. Itu ada ayatnya. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Begitu. Silakan, Adindaku, ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada Kak. Oke. Nona Muslim. Oh Rizka kamu Advent ya? Iya Kak, oke. Oke. Nah, kalau kamu sendiri sebagai Kristen Advent, itu kamu melaksanakan 600 misvot tidak? Lihat apa Kak? Lihat artinya. Maksudnya? Lihat cenderung dia mau ikut yang kakak bilang. Oh berarti suka-suka aja dong. Dia nggak tahu Ya arti silakan, misvote. Kanora, kasih adik kita ini masukan, saya mau. Dia nggak tahu arti misvote. Coba jelaskan misvote itu apa. Oh, jadi 600 misvot itu adalah hukum seremonial dalam Taurat. Ya, hukum-hukum dalam Taurat. Seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, barang siapa perempuan yang datang bulan, dalam imamat itu banyak gitu. Bahkan diperintahkan untuk memperbudak orang di luar Israel itu, bahkan budak itu dijadikan, diwariskan kemudian. Nah, kalau kamu tidak membatalkan hukum Taurat, nah ini saya kasih kamu sedikit pembelajarannya. Rizka, kamu umur berapa, Dek? 20 Kak. Oke, 20. Adindaku, di sini saya tidak mengajak kamu menjadi Islam, saya mengajak kamu berakal ya. Nah, dalam Islam ada, tadi saya membaca narasi dan diksi, dan ini sangat perlu dipertimbangkan dan direnungkan. Dalam Islam kami diperintahkan untuk tidak melampaui batas. Melampaui batas ini apa? Tidak terlalu
contoh nih, tidak terlalu patuh kepada seseorang dan tidak terlalu membangkang, maka beradalah di tengah. Segala sesuatu yang di tengah itu yang baik. Maka dalam Islam, hukum yang diberikan Tuhan tidak terlalu berat, tapi tidak terlalu ringan juga. Artinya sedang. Contoh, kalau kita ikuti hukum Yahudi sampai sekarang adindaku, maka tentu akan banyak orang yang komplain karena melanggar hak asasi manusia. Contoh, kepada para hakim harus patuh, kalau tidak dihabisi nyawanya. Memegang tabut Tuhan akan dihabisi Tuhan nyawanya. Mengajak menyembah ke ilah lain akan dihabisi nyawanya. Perempuan tidak perawan akan dihabisi nyawanya. Bahkan ada perempuan yang diperkodok sama laki-laki. Kalau laki-laki itu memberikan dia 5 shikal, bapaknya harus menikah dengan perempuan yang diperkodok. Hukum ini kalau dijalankan saat ini sangat-sangat bertentangan dan tidak relevan dengan kaidah-kaidah humanisme. Tidak mungkin dari Tuhan. Maka di tengah-tengah sayang. Apa yang di tengah-tengah? Yang di tengah itu adalah hukum Islam. Di mana Allah tidak memberikan ujian dan cobaan kecuali ya itu semampu hamba Allah. Dan hukum Islam, tidak ada satupun hukum Islam yang membuat kita berkeringat-keringat. Contoh, ketika kita ke Mekah, itu pun kewajiban kita ke Mekah kalau kita mampu, baik secara fisik, baik pun secara materi, baik pun secara psikologis. Artinya kewajiban itu bagi yang mampu. Kan anaknya itu betul-betul mati karena Tuhan tidak butuh persembahan manusia, tetapi Tuhan hanya menguji. Beginilah yang terjadi dalam Islam. Setiap apa yang dilakukan oleh umat Islam itu tidak membebani manusia, tetapi pada akhirnya membuat manusia itu menunjukkan apakah dia mau ikut Tuhan atau tidak, karena ini tidak berkaitan dengan kemampuan. Ya, dalam Islam hukum syariat itu berkaitan dengan mau atau tidak mau, karena tidak ada hukum Islam yang melampaui kemampuan manusia. Inilah hukum sejati dari Tuhan. Karena kecuali kamu mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan yang kejam, memberikan hukum yang tak mampu dijalankan manusia, atau Tuhan menghilangkan semua hukum. Ini agak lucu. Dulu Tuhan memberi hukum, tiba-tiba sekarang dibatalkan hukum itu. Ketika Tuhan memberi hukum aja manusia nggak patuh, apalagi Tuhan membatalkan hukum. Ngeri nggak tuh? Orang tidak lagi dihukumi ketika dia berbuat dosa. Yang penting dia beriman langsung masuk surga. Ngeri. Ya, makanya Islam itu adalah agama yang betul karena berada di tengah-tengah. Tidak terlalu berat hukumnya, juga tidak menyepelekan hukum Tuhan. Tetap ada syariat. Oke, Rizka? Nah, silakan renungkan itu, Rizka. Kalau ada pertanyaan tentang itu, silakan kita bahas. Karena Advent dengan Protestan berbeda. Sekarang kita ke saudara kita yang satu lagi. Nona Ambon. Silakan Nona Ambon buka. Gercep. Ya, halo. Iya, Kak. Siapa yang mau bertanya, Topan atau ini Nona Muslim Ambon? apa Kristen, Topan? Saya Bang Zuma kalau itu, sudah bisa lihat- ngomong nanti suruh Iya. ini. saya Kristen. Oh, ini si Anu ini si apa ini? Si Eko ganti-ganti akun dia. Yang kalau bicara itu lidahnya bergetar-getar. Siapa namanya? Sumiri, Marini, Sakoji. Suminem. Siapa namanya? Ya, Lupa buat aku. teman-teman jangan lupa di tap-tap layar dulu sampai 1M ya, tembusin biar komalnya kuat. Memori narasumber namanya. juga kuat ya. Akunnya nggak kena report ya. Tap-tap layar tembusin. Ya, silakan Nona Ambon. Gurunda udah monitor Gurunda. Nanti operan sama Bang Juma. Aku mau istirahat. Nona Ambon manis, silakan kau bertanya. Kedengeran nggak ya suaranya? Hah? Nona Ambon tapi suaranya laki. Ya, suaranya kedengeran nggak ya? Oh, Kedengaran, tapi ini laki saya atau tahu perempuan? nih. Nona Ambon ini dia Kristen, dia yang pelontos, yang botak dia. Saya tahu ini. Laki atau cowok? Laki. Oh, Tapi laki. agak kecowok-cowokan gitu, laki-laki. Agak tapi kecowok-cowokan. kecowok-cowokan jadi. Ya. Silakan Nona Ambon. Oke, mau nanya. Kalau sesuai dengan Al-Isra ayat 32 kan zina itu dilarang ya, nggak boleh. Tapi kalau menurut Al-Ajab ayat 51 kenapa boleh ya?
Al-Ahzab 51. 51. Wah, saya baca Kamu atau boleh kakak yang baca? menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Di mana ini berzina? Sejak kapan menggauli budak itu berzina? Sejak kapan menggauli istri itu berzina? Tahu arti perzinahan nggak? Siapa-siapa Kamu yang boleh kamu menangguhkan ingini menggauli siapa yang kamu kehendaki di menggaulinya antara kembali. mereka dan boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Ya. Yang demikian itu Nah, adalah itu di lebih situ, dekat Kak. untuk ya di mana berzina. Definisi berzina itu adalah menggauli budak, menggauli istri-istri. Kalimat Di mana? kalimat kedua. Kalimat Dan kedua yang mana? siapa-siapa Nah, yang kamu ingini untuk iya, terus? menggaulinya kembali ini dari ke perempuan yang iya, telah ini kamu gimana? cerai. Ini ke siapa? Allah berbicara kepada siapa? Jadi kalau suami Saya dia tanya sudah dulu, bercerai saya tanya sama dulu. istrinya, Ini kamu boleh lalu dia menangguhkan menggaulinya kembali. Saya tanya sama kamu boleh menangguhkan menggauli siapa? Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara istri-istrimu dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Menangguhkan boleh, menggauli pun boleh. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Dan mereka tidak merasa sedih dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. Coba tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad Oke. pernah berzina. Ya, pelan-pelan aja Kak, di sini dikatakan siapa-siapa yang kamu Di ingini Islam untuk itu ada istilah menggauli rujuk. kembali Dalam dari Islam ada istilah perempuan rujuk. yang telah kamu cerai. Iya, karena di Islam ada Kalau istilah rujuk. perempuan yang udah dicerai, Di kalau dalam perempuan Islam yang sudah ada dicerai istilah sudah punya rujuk. suami boleh. Tunjukkan dalilnya. Kamu jangan memfitnah Al-Quran saya loh, kurang ajar. Di dalam Ya, kalau Islam perempuan ada yang sudah istilah dicerai, rujuk. lalu dia punya suami lagi. Iya, boleh bagaimana? rujuk, boleh rujuk kalau sudah Kalau bercerai, udah punya boleh suami rujuk. lagi? Tunjukkan mana bercerai terus menikah lagi, terus Terus diambil ada bini kata orang. di mana rujuk di sini? Kan nggak ada kata rujuk di Di sini. Islam itu Hanya ini hukum menggauli untuk menunjukkan kembali. bahwa kalau orang bercerai ada talak 1, talak 2, talak 3, talak 4. Talak 4, ketika sudah talak 4 baru dia tidak boleh menggauli lagi, dia harus menikah lagi dengan orang lain. Nah, dalam Islam kami tulisannya ada di talak sini, 1, talak 2, talak 3 di mana kami boleh rujuk. So apa masalah? Tunjukkan kepada Nah, saya di Nabi sini saya pernah dibilang, berzina sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhanmu. Saya nggak Tuhanmu bilang Nabi melegitimasi. Muhammad. Saya menjawab dan kamu tidak mendengarkan. Tunjukkan kepada saya bahwa definisi zina pernah dilakukan oleh Nabi saya. Dan kalau di dalam Islam boleh rujuk kepada istri yang sudah diceraikan, talak 1, talak 2, talak 3. Tapi kalau talak 4 tidak boleh lagi. Tunjukkan kepada saya itu definisinya zina. Saya baca di sini. Kamu baca terjemahan. Saya menjelaskan bahwa di sini kembali. ini orang Digauli kalau kamu doang. oke sekarang gini. Kamu mengatakan ini zina. Nggak ada Oke ya, tulisan kamu rujuk. iya oke nggak apa-apa. Digauli. Siap, saya katakan. Sekarang saya tanya, apa hukum perzinahan dalam agamamu? Hukum perzinahan dalam agamamu apa? Saya tanya di sini kenapa bertentangan? Saya tanya, tidak ada pertentangan. Kalau ada Al-Quran bertentangan, orang pertama yang menemukannya bukan kamu. Tapi siapa? Para skolar-skolar kalian. Ya, di sini Tunjukkan kepada saya bahwa ini definisinya Karena berzina. satu ayat Sejak bilang- satu sejak ayat bilang kapan nggak boleh rujuk? Sejak berzina. kapan rujuk itu artinya berzina? Ayat bilang zina. Hei, Nggak ada saya tulisan di sini rujuk. tunjukkan Di kepada sini saya. tulisannya cuman Kamu kan baca Di sini terjemahan. tidak ada Ini tulisan kenapa sih orang rujuk. ini? Oke. Saya kasih ada kamu tulisan data. Oke. rujuk. Iya, saya kasih kamu data. Saya muak Ini dengan hanya orang-orang seperti menggauli. Iya. Digauli, Tunjukkan kepada bukan saya kalau orang menikahkan Kristen kembali berzina atau hukumnya apa? dirujuk kembali. Ini orang nggak Bukan bisa dirujuk dengar ya. kembali. Dengar ya. Tunjukkan Bukan kepada dirujuk saya. kembali. Ini nggak ada kata rujuk. Kau Digauli. kalau nggak mau mendengarkan orang bicara, setidaknya kau bantah dulu argumen saya. Bantah argumen saya. Dalam Islam itu, kami boleh rujuk dengan orang yang sudah bercerai dengan kami. Paham kau? Tidak berdosa. Berujuk itu tidak berdosa. Dalam agama kau udahlah nggak boleh cerai.
Dalam agama kau pun kalau berzina pun tidak ada hukumnya. Tunjuk kepada aku satu hukum yang memberikan hukum di dunia kalau ada orang Kristen berzina. Bahkan Tuhanmu memberikan istri orang kepada Daud. Itu Tuhanmu sendiri loh yang menjadi asbab orang lain berzina. Saya sudah katakan, tidak berdosa bagi kami rujuk. Rujuk itu bukan zina. Kau tunjukkan kalau itu definisinya zina. Hantu kau. Kurang ajar, dijelaskan nggak mau mendengarkan. Kau pula mau membantahku. Tunjukkan bahwa menurut ulama itu definisinya zina. Rujuk itu definisinya zina. Iya, menurut ulama, tapi bukan menurut nabimu. Tunjukkan, Sambil alih dulu, Uni. tunjukkan Iya. kata Nih, sambil nabiku. alih. Nah, Sebentar Uni, sambil alih Uni. Nih, kamu nih apa Diam Nora? dulu. yang botol. Penyembah manusia. Apa? Kenapa ini Babi. binatang Penyembah manusia Kristen? dia. Kenapa satu-satu kalian? Uni, kamu nih akademik, tapi kamu di botol di situ tulis kata rujuk tidak? Mana tulis kata Bodoh. Kau diam. Diam. Jangan Kristen yang berkuasa di room ini deh. Tolong moderator. Ya. Aku cuma aku Kalau moderator kayaknya. botol-botol kayak begini, Orang kalau menjelat. moderator, Lanjut, kalau lanjut. botol-botol kayak begini tolonglah. Jadi begini ya. Kalian ini tidak paham tentang rujuk karena apa? Hukum pernikahan di dalam Kristen aja juga nggak ada. Apa yang menjadi satu daging itu sudah sah Kawin menjadi 30 suami kali. istri. Jadi kalau Rujuk kau itu. bawa perempuan London Diam kau. ke hotel menjadi satu daging itu udah sah menjadi istri kau. Jadi kalau kau ambil Bentar, PSK Uniriba yang konsen lagi aja di atas. berdagang di luar Bagian nge-mute ada sana, moderator yang di bawah, moderator Akang. Iya, ini saya terganggu nih harus ngemut tuh saya mau buka Ya, data. ada Kang. moderator yang di Stop bawah ada itu mute. Bang Jombi, Mbak I. ya Kasih udah, moderator. dia izin. Jadi begini ya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, pertanyaannya yang dipersatukan Tuhan seperti apa? Pemberkatan nikah. Apakah ibunya Yesus ketika menikah dengan Yusuf itu diberkati oleh pendeta? Ada pemberkatan nikah, baru keluar surat dari Dukcapil, harus ada akte nikah dari pendeta. Logika. Kalian itu Tes Kak Nora suaranya hilang. Tes. Suaranya hilang Bunda Nora. Hilang Kak Nora. Bunda Nora. Ya. Oh, merah dia, merah. Lanjut tuh. saya kan berarti sah cerai. Tidak ada kayak begitu. Izin, jangan dulu ada yang motong. Jangan ada yang motong gimana, dia aja suaranya kayak gitu. Putus. Lanjut biar aja dulu suaranya betul. Bang Palopo silakan dulu. Iya, jadi ini Kak Resteng lucu juga. Seharusnya kalau Anda bertanya, tolong mendengarkan gitu loh. Kalau Anda yang menjelaskan, mendingan kau bertanya, Itu kau udah jelaskan, sah. kami Boleh, diam boleh gitu kamu. loh. Bentar. Jadi- Birtab, itu suaranya putus-putus. Kenapa? Akna pindah Ini Nona, ini apa ini? Ini tulang lunak atau apa? Nggak paham ya. Udah. Pulang lunak. Ini karena Tulang menurut lunak dia. Al-Isra ayat Penyuka, 32. penyuka sesama, penyuka sesama. Al-Isra ayat Itu penyuka 32. sesama. Jadi dia berharap kalau Dibilang ada jangan laki-laki mau yang kamu jadi bahan mendekati sandaran di zina. sini. Zina itu perbuatan yang keji. Silakan hubungi dia. Jangankan di dalam Islam, mendekati zina aja itu dilarang. Kalau kau membawa ayat ini, bagaimana dengan Enggak, ayat tanya dulu Al-Quran sama yang kau, lain? Nona. Pernikahan di dalam kalian Kristen itu bagaimana? Sahnya pernikahan. Saya pengen tahu deh. Saya nggak mempertanyakan itu. Kenapa Allah Saya mau memperbolehkan bertanya, jangan adik Iya, saya kau jawab dengan juga kakak dulu. saya. Kami sudah menjawab. Kau jawab pertanyaan Nora dulu. Kau ini diskusi. bisa Kau jelas. hipokrit kau. Dia bilang. Zina di agamamu Saya enggak mau apa-apa. izin. Lalu kau bertanya sesuatu yang sudah kami jelaskan. Jawab pertanyaan Nora itu. Enggak, Kristen enggak bisa. Sahnya pernikahan di dalam Kristen sama sekali tidak ada. Panggil pendeta yang S5, S4.